teman-teman, saya Julianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan data atau bisa disebut computer data storage. Media penyimpanan data adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Macam-macam media penyimpanan ada 3. Yang pertama, penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Macam-macam media dari magnetic disk, yaitu yang pertama disket, kedua hard disk, ketiga flash disk, dan keempat memory card. Penyimpanan magnetik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari memori yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya tinggi. Kekurangannya yaitu harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Yang kedua ada penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Macam-macam media dari magnetic disk ini berupa CD. Nah, kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya merupakan beratnya itu lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Nah, kekurangannya itu kapasitas memorinya lebih kecil dari magnetic disk dan jika tergores, maka resikonya data tidak akan terbaca. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada cloud storage atau penyimpanan awan. Penyimpanan awan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat, karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Cara kerjanya yaitu untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut dan untuk mengambil data kita harus mengunduh file tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangannya sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Media penyimpanan data cloud storage. Cloud storage adalah media penyimpanan file berbasis daring atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Cloud storage akan disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan yang biasa disebut dengan hosting. Beberapa media cloud storage yang sangat populer diantaranya yaitu Google Drive, OneDrive, iCloud, dan Dropbox. Secara harfiah, cloud storage berarti penyimpanan data di awan, tapi bukan berarti awan yang ada di langit loh, melainkan hanya sebuah istilah. Cloud sebuah komputer yang menyimpan data secara jarak jauh, sehingga keluar sebuah istilah penyimpanan data di awan atau cloud. Apa kalian tahu, cloud storage juga mempunyai keuntungan dan kekurangannya juga loh. Apa sih? Keuntungan dari cloud storage adalah data file tidak mudah rusak. Penyimpanan data tidak membutuhkan perangkat keras seperti flash disk atau hard disk karena mengandalkan koneksi internet. Selain itu, media ini mudah diakses, hemat biaya, keamanan lebih terjaga, dan terakhir ramah lingkungan karena tidak membutuhkan perangkat sehingga tidak akan meninggalkan limbah. Adapun kekurangannya yaitu 1. Keterbatasan bandwidth, 2. Masalah teknis, 3. Performa tergantung koneksi, 4. Untuk fitur yang maksimal memerlukan biaya, 5. Berpeluang terkena cyber attack, dan yang terakhir adalah ada kemungkinan data hilang atau rusak. Media transmisi data merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima data. Bentuk media transmisi data yaitu yang pertama ada koper media. Koper media atau kabel mengirimkan data melalui kabel tembaga dalam bentuk sinyal-sinyal listrik digital. Jenis-jenis kabel yang dipakai pada transmisi data antara lain kabel SCTP atau Screened Twisted Pair dan kabel koaksial. Kabel SCTP dibedakan menjadi 2 yaitu kabel STP dan kabel UTP. Kabel STP atau Shielded Twisted Pair lebih tahan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dari dalam maupun dari luar, tetapi harganya mahal.
instalasi grounding sulit dilakukan dan jangkauannya hanya 100 meter. Adapun kabel UTP, Unshielded Twisted Pair, harganya murah dan mudah diinstalasi, tetapi rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan jangkauannya hanya 100 m. Selanjutnya ada kabel koaksial. Kabel koaksial harganya itu murah dan jarak jangkauannya cukup jauh. Namun, instalasi menggunakan kabel koaksial sulit dilakukan sehingga kabel koaksial sudah tidak direkomendasikan untuk instalasi transmisi data. Yang kedua ada optical media. Optical media atau fiber optik atau serat optik mengirimkan data dalam bentuk cahaya berupa laser atau inframerah. Kemudian, dengan optical media terjadi dalam dua arah secara bersama-sama atau full duplex. Konektor fiber optik dibedakan menjadi dua macam, yaitu single mode fiber dan multi mode fiber. Serat optik single mode fiber memiliki core kecil, hanya memiliki satu jalur cahaya, dan perbedaan antara indeks bias core dan cladding sangat kecil. Serat optik single mode memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mentransmisikan informasi karena dapat mempertahankan akurasi jumlah cahaya saat jarak tempuh lebih besar dan tidak menunjukkan penyebaran cahaya. Selain itu, atenuasi serat SMF juga lebih rendah daripada multimode fiber. Kelemahan serat optik single mode ini yaitu diameter core-nya yang kecil menyebabkan penyambungan cahaya ke dalam core lebih sulit. Selain itu, pembangunannya yang sulit dan biaya relatif mahal. Yang kedua, multimode fiber. Diameter core dan indeks bias pada multimode fiber relatif lebih besar daripada single mode fiber sehingga memungkinkan lebih banyak cahaya yang dapat dilewatkan. Serat optik multimode dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu serat optik multimode step index dan serat optik multimode grade index. Yang ketiga ada wireless. Wireless merupakan salah satu teknologi media transmisi jaringan yang cukup handal. Teknologi ini memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisinya. Wireless juga dikenal sebagai koneksi tanpa kabel atau nirkabel. Kelebihan jaringan wireless yaitu kemudahan instalasi. Jaringan wireless lebih mudah dalam proses instalasi dibandingkan media kabel. Yang kedua, mobilitas. Ya, dengan jaringan wireless akan sangat mendukung mobilitas user yang sedang terkoneksi. User bisa berpindah-pindah tempat di mana saja selama masih dalam area coverage-nya. Yang ketiga, fleksibel dalam penempatan. Yang keempat, bisa menghantarkan data dengan kecepatan tinggi. Dulu, kemampuan jaringan wireless untuk menghantarkan data sangat kecil sekali, tetapi seiring berkembangnya teknologi yang diterapkan pada perangkat wireless, sekarang perangkat jaringan wireless memiliki kemampuan yang bisa menghantarkan data dengan kecepatan tinggi. Dan yang terakhir, biayanya murah, juga jangkauan yang luas. Kekurangan jaringan wireless yaitu harga perangkat wireless tergolong mahal. Yang kedua, kestabilan jaringan tergantung tingkat interferensi dan hambatan. Yang ketiga, kestabilan dan kekuatan sinyal tergantung kondisi cuaca. Yang keempat, kualitas koneksi tidak sebaik menggunakan kabel. Dan keamanan jaringan wireless sangat rentan. Yang terakhir ada satelit. Satelit adalah suatu media transmisi. Satelit yang mengorbit di ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi mempunyai angular orbital velocity yang sama dengan orbital velocity bumi. Kelebihannya yaitu lebih murah dibandingkan menggelar kabel antar benua, dapat menjangkau bumi yang luas termasuk juga daerah terpencil dengan populasi yang rendah, meningkatnya trafik telekomunikasi di antara benua yang membuat sistem satelit cukup menarik secara komersial. Adapun kekurangannya yaitu adanya keterbatasan teknologi untuk penggunaan antena satelit dengan ukuran satelit yang cukup besar, biaya investasi serta asuransi satelit itu yang masih mahal, serta atmosphere loss yang besar untuk suatu frekuensi di atas 30 GHz membatasi penggunaan frekuensi karir. Jenis transmisi data. Berdasarkan sinyal yang digunakan, transmisi data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transmisi data analog dan transmisi data digital. Untuk mengetahuinya lebih jelas, yuk mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada transmisi data analog. Transmisi data analog menggunakan sinyal analog berupa gelombang elektromagnetik yang bervariasi dan ditransmisikan secara kontinu melalui berbagai media tergantung frekuensinya. Ciri-ciri transmisi data analog adalah
dapat diterapkan pada pengiriman suara, menghasilkan noise dan rentan mengalami kesalahan atau error, overhead yang tinggi, juga setiap sinyal analog dapat diubah dalam bentuk digital. Contoh sinyal analog adalah sinyal telepon, sinyal televisi, dan sinyal radio. Yang kedua, ada transmisi data digital. Transmisi data digital menggunakan sinyal digital yang memuat denyut voltase. Transmisi data digital ditransmisikan melalui media kabel. Ciri-ciri transmisi data digital adalah dapat diterapkan pada pengiriman data maupun suara, kecepatan pengiriman yang tinggi, overhead rendah, juga setiap sinyal digital dapat diubah ke bentuk analog. Contoh paling umum dari sinyal digital adalah teks atau character string. Berdasarkan cara pengirimannya, transmisi data dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada transmisi data paralel. Transmisi data paralel merupakan pengiriman data dalam bentuk bit-bit berbentuk karakter dan dikirimkan secara bersamaan melalui sejumlah penghantar yang terpisah. Sistem transmisi data paralel diterapkan untuk transmisi data jarak pendek. Sistem transmisi data paralel digunakan pada transmisi data dengan printer, modem, dan disk. Transmisi data paralel jika diterapkan pada jarak terlalu jauh akan sering terjadi efek skew. Efek skew adalah efek yang terjadi pada pengiriman sejumlah bit secara serentak dan tiba pada tempat yang dituju dalam waktu yang tidak bersamaan, sehingga menyebabkan data rusak. Yang kedua ada transmisi data seri. Transmisi data seri merupakan transmisi data digital di mana beberapa bit dikirimkan secara berurutan menggunakan satu jalur atau penghantar, sehingga penerima harus merakitnya kembali menjadi karakter. Jalur atau penghantar yang digunakan dibedakan jadi 2 macam, yaitu penghantar pengiriman dan penghantar penerima. Pengiriman dimulai dari LSB atau Least Significant Bit dan diakhiri dengan MSB. Most Significant Bit. Transmisi data secara seri tepat digunakan untuk transmisi data jarak jauh. Transmisi data sinkron. Transmisi data sinkron dilakukan dengan sejumlah blok data dikirimkan secara kontinu tanpa bit awal dan bit akhir. Setelah itu, data yang sangat panjang dipecah menjadi beberapa blok. Kemudian, setiap blok diawali dengan karakter STX atau Start of Text dan diakhiri dengan ETB, End of Text Block. Adapun blok terakhir diikuti dengan ITX, End of Text. Yang keempat ada transmisi data tak sinkron. Transmisi data tak sinkron dilakukan dengan setiap karakter dikirim sebagai satu kesatuan yang bebas. Waktu antara pengiriman bit terakhir dan karakter dan bit pertama dari karakter berikutnya tidak tetap. Pengiriman data tak sinkron lebih sederhana daripada pengiriman data sinkron karena hanya kode data saja yang dikirimkan. Pengiriman data tidak sinkron lebih banyak digunakan karena lebih sederhana dan murah. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa dimengerti ya, dan bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.